Kalau kalian lihat di video-video yang sudah pernah saya upload, di sana ada beberapa video kasus penipuan dan ada banyak sekali reaksi dari teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang menonton YouTube channel Mahasiswa Baru. Nah, ini sebenarnya indikasi bahwa penipuan ini sedang marak-maraknya terjadi. Tadi siang ada salah satu teman kita yang cerita ke saya. Disclaimer dulu sebelum saya bagikan video ini, saya sudah minta izin dulu kepada teman kita. Jadi di sini dia langsung chat ke saya, "Halo Bang, mau sharing dong soal freelance." "Halo Rizky." "Halo Bang, gua mau sharing soal freelance." "Iya monggo, boleh." Di pesan pertama aja udah buat saya shock karena dia bilang, "Gua baru aja ketipu Bang di platform project.co.id dan lihat video lu udah telat pas gua udah transfer sekitar $549. Dan seketika gua sadar kalau ternyata gua kena scam." Nah, teman-teman, ini bukan jumlah yang kecil ya. Mungkin untuk sebagian dari teman-teman yang sudah lebih lama di dunia freelancer, mungkin $500 itu bukan jumlah yang besar, tapi untuk kami ini yang adalah freelancer pemula, jumlah ini sangat besar. Di sini saya respon juga, waduh udah gede juga yang ditransfer. Apapun alasannya, kita nggak boleh transfer uang ke pemberi kerja. Mereka akan pakai berbagai macam alasan dan iming-iming gitu agar kita transfer uang. Bodohnya gua nggak mikir kalau itu scam, karena semeyakinkan itu mereka. Mereka itu kayaknya udah profesional banget, sampai punya website. Nah teman-teman, kalau sampai punya website seperti ini, berarti penipuan ini sebenarnya terstruktur dan mereka sudah niat teman-teman sampai mereka membuat website. Uang yang dijanjiin ke gua itu seakan-akan di web itu dan ntar bisa dicairin ke akun bank atau PayPal. Di sini ada screenshot yang teman kita udah share. Saya nggak tahu apakah ini salah satu aplikasi juga yang digunakan atau aplikasi pihak ketiga, tapi di sini jelas terlihat ada balance-nya atau saldonya sekitar $1.700. Iya bang, jadi pelajaran buat gua. Padahal baru pemula jadi freelance tapi malah kayak gini. Malah terakhir tadi mereka baru mau minta $500 lagi, alasannya karena uangnya gak bisa dicairin, ditahan sama dewan negara bagian mereka gitu. Akhirnya karena gue udah gedek, ya gue blok aja. Cuma ya itu udah ketipu hampir 10 juta. Jadi teman-teman harus berhati-hati sekali, jangan sampai kalian juga yang kena scam. Karena kalau kalian lihat ini alasan ini sudah sering saya temui di beberapa kasus, mereka kasih alasan seperti ini. Ada lagi alasan-alasan lain yang mereka gunakan, misalnya mereka pakai pihak ketiga selain PayPal dan biaya itu akan dibayarkan pada pihak ketiga tersebut. Alasan lain juga yang pernah saya temui dan saya hampir ketipu itu, dia bilang kalau ada kendala di sistem pembayarannya, jadi saya itu harus bayar uang untuk reparasi sistem pembayaran itu dulu, baru uang saya bisa dicairkan. Nah teman-teman, mereka akan cari berbagai macam alasan untuk membuat kita yakin kalau memang kita punya uang yang tersimpan di mereka, dan mereka akan membuat kita tergiur dengan iming-iming akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, tapi sebenarnya mereka ingin kita transfer uang dan udah selesai aja. Mereka kabur, mereka lari, mereka blok komunikasi. Di sini saya himbau lagi ke dia, emang harus hati-hati banget. Kedepannya pakai prinsip aja, kita yang kerja, kita yang dibayar. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kalian setuju, kalian bisa taruh di kolom komentar, tapi kalau kalian punya pendapat lain juga, kalian bisa taruh di kolom komentar. Saya sampai hari ini pakai sistem ini, ya kita yang kerja, kita yang dibayar. Kalau misalkan pemberi kerja itu minta kita transfer uang dengan alasan apapun, itu udah tanda-tanda scam atau penipuan. Jadi jangan sekali-kali kalian transfer uang dengan alasan apapun kepada calon pemberi kerja kalian. Ini saya kasih juga salah satu contoh orang yang kena tipu. Ada juga yang ditipu lewat nyuruh kerja project besar yang berhari-hari lamanya tapi akhirnya nggak dibayar. Nah ini memang nggak ada kerugian finansial yang dikeluarkan, tapi kan waktunya udah tersita 3 hari. Kalau 3 hari itu terus dia dapat kerjaan yang beneran, kan sebenarnya udah bisa punya penghasilan kan. Di sini dia jawab lagi, "Iya bang, itu aja gua kemarin cuma 3 hari ngerjain projectnya, malah hasilnya kayak gini." Udah nyesek banget. Ini saya himbau lagi ke dia, perbanyak riset dulu sebelum terima job ya. Lihat juga review-review di YouTube. Udah banyak teman-teman kita yang kena juga, maksudnya kena scam ya. Ada 3 hal yang saya pengen kalian pahami dan kalian ingat kalau kalian ini deal dengan calon customer yang baru. Yang pertama,
pertama, jangan serta-merta memberikan informasi pribadi kalian kepada calon customer yang nggak tahu kejelasannya di mana. Kalian pastikan dulu bahwa customer ini betul-betul akunnya verified, dia pernah melakukan transaksi sebelumnya, supaya kalian itu punya informasi tentang riwayat transaksi dari calon customer kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dulu mulai pekerjaan kalau kalian belum mendapatkan bayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform kalian. Yang ketiga, ini yang paling krusial. Nah, entah melalui proses bagaimanapun itu komunikasi mereka, selalu tanamkan di pikiran kalian kalau kalian itu adalah pekerja. Jadi, bukan kalian yang memberikan bayaran, tapi kerja itu menerima bayaran dari orang yang memberikan pekerjaan. Apapun alasan yang mereka gunakan, misalnya gangguan jaringan, sistem pembayarannya lagi bermasalah, ataupun harus bayar pajak, yang pasti hal-hal ini akan mereka sampaikan untuk membuat kita merasa sedikit terdesak. Logikanya, kita nih kalau uang kita udah mau cair, tapi hanya ada satu kendala, misalnya mereka kasih satu alasan, oh uang kamu itu sebenarnya udah siap, tapi karena ada kendala jaringan, jadi kalian harus bayarkan itu kepada orang yang memperbaiki jaringan. Nah, kalau alasannya udah seperti ini teman-teman, ini kan membuat kita merasa terdesak ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir dan nggak usah transfer uang yang diminta, karena ujung-ujungnya kalau orang itu sudah biasa menggunakan jasa freelance, dia udah tahu kok bagaimana cara mempekerjakan freelance dan apa yang harus dilakukan terhadap pembayaran jasa. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Dan teman kita ini Rizky, dia ini ternyata adalah seorang junior graphic designer. Nah, kalau teman-teman misalnya butuh jasa graphic designer, kalian bisa hubungi Rizky di nomor yang sudah tertera ini, atau nanti saya akan taruh juga di kolom deskripsi. Sampai di sini video hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.